telah dijemput, telah diundang ya untuk ke Korea Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel. Terima kasih kepada mereka yang sudah klik di dalam video pada kali ini. Ini merupakan salah satu video reaction daripada Uncle Sabah Malaysia. Seperti biasa, apa kabar kepada mereka yang tengah menonton? Ya, mudah-mudahan ya Anda sentiasa sehat walafiat ya, di samping keluarga tersayang, sentiasa sejahtera, aman, dan yang paling penting Anda sentiasa dipermudahkan segala urusan apapun yang Anda lakukan. Betul. Oke, so untuk Uncle pula ya, alhamdulillah Uncle sehat walafiat, walaupun dalam keadaan sekarang kita ya memang tidak boleh keluar kemana-mana, tidak boleh keluar sesuka hati, melainkan ada keperluan dan juga urusan, disebabkan karena ya sekarang ini kita dalam keadaan berjaga-jagalah ya teman-teman, seperti biasalah, paham-paham sahajalah ya. Oke, so hari ini teman, Uncle ingin membuat reaction ya berkaitan tentang TNI Indonesia, yang mana kita diberitakan terbaru yaitu Kopassus ya, Kopassus telah dijemput telah diundang ya untuk ke Korea Selatan. Dan apakah langkah dan juga apakah tujuan, itu yang paling penting lah, apakah tujuan mereka untuk datang ke Korea Selatan? Daripada channel Indo Magazines, yang mana tajuknya yaitu puluhan prajurit ya Kopassus dikirim ke Korea Selatan, kisah ketangguhan aksi Kopassus di medan beku. Oke teman-teman, jadi tanpa melengahkan masa, apa kata kita sama-sama saksikan ya apa kandungan dan juga isi yang ditonjolkan daripada admin Indo Magazines. Oke, jom teman-teman, kita sama-sama lanjut rolling. Jaga kehormatan kita. Ya. Kita membawa nama negara. Oh, 20 prajurit Kopassus siap berangkat ke Korea Selatan ya teman-teman. Selamat jalan, selamat bertugas. Hey, hola Indomax, Indo Magazines. Nah, salah satu prajurit kebanggaan Indonesia adalah prajurit Kopassus, yang merupakan pasukan khusus dari TNI Angkatan Darat. Bukan kelas kaleng-kaleng, bos. Prajurit baret merah ini pun dikenal sebagai pasukan tangguh yang sudah banyak makan asam garam di medan laga, serta sudah banyak menuntaskan misi-misi, baik itu yang bersifat rahasia ataupun diketahui umum oleh publik. Bahkan dikatakan prajurit Kopassus ini pun pernah mengalahkan prajurit khusus Korea Selatan ketika melakukan latihan fisik berupa lomba lari menuju bukit dengan pasukan Korea di medan yang sangat dingin dan bersalju. Nah, bagaimanakah ceritanya? Nanti di akhir video kita masuk ke ceritanya ya bos. Oke, sekarang kita lanjut dulu bos. Berita terbarunya kini ternyata puluhan pasukan khusus berbaret merah dari Indonesia Kopassus ini rencananya akan dikirimkan menuju ke Korea Selatan, negerinya para boyband. Dikutip dari banyak media berita berikut, diketahui bahwa baru-baru ini Danjen Kopassus Maijen TNI Muhammad Hasan telah menyambangi markas besar TNI Angkatan Darat untuk menghadap Kepala Staf Angkatan Darat yaitu Jenderal TNI Andika Perkasa. Beliau pun membawa 20 orang prajurit terpilih dari satuan Kopassus yang rencananya akan diberangkatkan menuju Korea Selatan untuk melakukan latihan militer bersama dengan pasukan khusus Korea Selatan. Wah, mantap juga nih bos. Mau latihan aja lawan sparringnya bukan pasukan biasa, melainkan pasukan khusus dari Korea Selatan. Nah, latihan militer ini pun rencananya akan dilaksanakan di Incheon, negara Korea Selatan, selama kurang lebih 12 hari. Oh, membuat di Incheon, Korea Selatan. Dan untuk pasukan khusus Korea Selatannya sendiri tak dikatakan dari pasukan mana. Namun, dikutip dari surya.co.id mewartakan bahwa pasukan khusus Korea Selatan ini pun bernama Pasukan Special Mission Battalion ke-707 atau disingkat 707 SMB. Pasukan khusus Korsel ini pun dikatakan memang dibentuk untuk memerangi aksi teror di bawah Komando Republic of Korea Army Special Warfare Command atau disingkat ROKA-SOCOM. Hingga saat ini dikatakan jumlah personel pasukan khusus dari Special Mission Battalion ini pun telah mencapai lebih dari 1.000 personel. Nah, berbeda dengan Kopassus yang merupakan pasukan dari wilayah tropis basah Indonesia.
dengan suhu yang pastinya lumayan panas nih bos. Pasukan khusus Korea Selatan ini pun sedikit terbalik bos, karena untuk menggembleng mental dan fisik mereka, dikatakan bahwa pasukan khusus Korsel ini juga harus melakukan latihan ketahanan fisik di medan yang bersalju, di ruang bersuhu di bawah 0 derajat, serta berenang di danau beku tanpa pelindung tubuh. Nah, pastinya ini pun merupakan suatu tantangan bagi pasukan Kopassus, di mana nantinya jika mereka latihan di medan bersalju, maka mereka haruslah langsung bisa menyesuaikan fisik agar mampu tetap tahan di medan beku. Wah, namun jangan salah bos, karena dahulu Kopassus pun pernah mengalahkan pasukan khusus Korea Selatan di medan bersalju. Oke, dikutip dari beberapa sumber berita berikut dikatakan bahwa kisah ini pun dilansir dari buku yang berjudul Kopassus untuk Indonesia karya Iwan Stosa dan E.A. Natanegara. Kemampuan Kopassus di medan bersalju yang ekstrim pun pernah ditunjukkan saat latihan bersama dengan pasukan khusus Korea Selatan. Saat itu dikatakan bahwa Kopassus sedang berlatih dengan pasukan komando Korea Selatan, yakni pasukan Batalion 707 di medan bersalju yang cukup ekstrim. Pasukan ini pun adalah pasukan khusus Korea Selatan yang sudah admin jelaskan tadi bos. Iya. Nah, tak disangka-sangka, kala itu Kopassus pun ternyata mampu mengimbangi kemampuan pasukan komando Korea Selatan yang berlatih di dalam sungai es yang membeku. Meski tinggal di daerah tropis yang bersuhu panas, namun para prajurit Kopassus sepertinya langsung bisa menyesuaikan diri dengan suhu udara dingin yang sangat menusuk. Kedua pasukan dari Kopassus dan Korea Selatan ini pun pada waktu itu berlatih bersama di Training Site 47 Gwangju, yaitu sebuah area untuk latihan anti-teror, pembebasan sandera maupun pertempuran jarak dekat yang dilengkapi dengan pesawat Boeing 747, kereta api, bus, gedung perkantoran, dan bank. Nah, meski Kopassus adalah ahlinya dalam perang hutan, namun mereka pun juga harus mampu bertempur di daerah bersalju dan wilayah ekstrim lainnya bos. Cuaca dingin yang dirasakan di daerah tersebut pun ternyata dikatakan tak lagi menjadi halangan para prajurit Kopassus. Bahkan ketika ada latihan fisik berupa lomba lari menuju bukit dengan pasukan Korea, prajurit Kopassus pun bisa mencapai puncak terlebih dahulu. Wow, mantap juga nih. Dan ini pun bukan cerita mitos ya bos, karena sumbernya dikatakan adalah dari buku yang berjudul Kopassus untuk Indonesia karya Iwan Santosa dan E.A. Natanegara. Kopassus untuk Indonesia, ya memang ada bukunya ya teman-teman. Nah, pada waktu itu salah satu latihan yang unik dan berbahaya bagi Kopassus adalah terjun di permukaan salju yang mengeras. Jika tidak ada salju, tanahnya merupakan tanah lunak, sehingga ketika mengeras dan tertutup salju maka akan timbul krek atau rekahan di permukaannya dengan pinggiran yang sangat tajam setajam pisau. Dan mendarat di permukaan seperti ini adalah hal baru untuk Kopassus, sehingga untuk menghindari salah mendarat maka mereka harus berhati-hati sambil memilih permukaan salju, kata Letkol IGP Dani Karya yang pernah mengikuti latihan di bawah 0 derajat Celcius ini. Bahkan selain itu, ada juga aturan yang cukup unik bos, yaitu keharusan mencari selongsong peluru setelah latihan menembak. Hal ini pun disebabkan karena Korea Selatan khawatir adanya penyelundupan amunisi ke Korea Utara. Nah, mencari selongsong di salju mungkin mudah karena meninggalkan lubang, tapi berbeda jika berlatih di gedung-gedung atau perkantoran. Masalahnya, sebelum semua selongsong ditemukan, semua prajurit pun tak boleh pulang dan terkadang usaha pencarian ini baru selesai lewat tengah malam. Dapat kalian bayangkan bos, latihan berhari-hari di tengah cuaca ekstrim yang tak biasa bagi kita orang Indonesia. Jika kita manusia dengan fisik biasa yang latihan di sana, mungkin saja kita sudah kena penyakit beku bos, hipotermia, sebuah kondisi di mana saat temperatur tubuh menurun drastis di bawah suhu normal, yaitu di bawah 35 derajat Celcius. Nah, jangan main-main. Kondisi ini pun harus mendapatkan penanganan segera karena dapat menyebabkan gangguan pada sistem saraf dan fungsi organ lain dalam tubuh. Selain itu, kondisi ini pun juga dapat berujung pada kegagalan sistem pernapasan, sistem sirkulasi jantung, bahkan juga bisa menjadi kematian. Mengerikan. Betul. Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar. Tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia maju. Salam Indomax Indo
Magazines. Oke, teman-teman, kita sudah saksikan ya tentang video daripada channel Indo Magazines yang mana yang mana pasukan Kopassus ya, pasukan Kopassus yang mana pasukan ini akan dipilih seramai 20 orang yang akan ke Korea Selatan untuk mengikuti latihan bersama dengan Korea Selatan, yaitu pasukan khusus lah, Korsel. Jadi apa yang menarik perhatian daripada Uncle ialah mereka akan membuat latihan itu di kawasan suhu yang sangat-sangat sejuk ya teman-teman. Jadi tidak tergambar ya apa yang dikatakan oleh admin tadi. Apapun kita akan sama-sama mendoakan supaya ya latihan daripada mereka daripada Kopassus dan juga Korea Selatan itu ya lancar lah. Dan yang paling penting ialah ada buku karyawan daripada yang mengatakan bahwa Kopassus adalah antara aset yang paling penting lah di negara Indonesia. Jadi itu satu benda yang menarik perhatian kepada Uncle untuk melihat bahwa kehebatan Kopassus ini memang tidak boleh dikatakan lagi lah ya teman-teman. Memang sangat terbaik ya dan mantul. Dan kita fikirlah dengan keadaan suasana yang sangat sejuk itu mereka mampu untuk dapat sama-sama menempuh selama lebih kurang 12 hari yang dikatakan oleh admin dalam channel Indo Magazine lah teman-teman ya. Oke, apapun Anda turunkan komentar Anda di bawah ya teman-teman. Anda berikan perkongsian info dan sebagainya, dan Anda turunkan juga lah komentar Anda jikalau ada beberapa video-video reaction yang bakal Uncle membuat reaction. Dan jangan lupa ya teman-teman, turunkan like, komen dan juga share, serta jangan lupa follow Uncle, subscribe, dan pastikan juga aktifkan tombol lonceng Anda supaya Anda tidak ketinggalan pada video-video Uncle pada masa-masa akan datang. Oke, terima kasih kerana menonton dari awal hingga selesai. Kita jumpa lagi di next video akan datang. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.